harus ada hitam di atas putih, harus ngecek laporan Oh. keuangan setiap berkala. Jadi dulu tuh gue bertahun-tahun merasa jumawa, duitnya omsetnya gede, klien banyak, tapi nggak pernah ngecek namanya pembukuan, nggak pernah ngecek saldo kita ada berapa sih. Jadi kita nggak tahu, oh mau beli kamera baru, oh ya ada, boleh tinggal kasih invoice nanti dia transfer. Lah keluhnya gimana waktu itu? Oh, bagi hasil. Nah bodohnya itu Kita kasih solusi. Kopinako from 3 juta sekarang omsetnya ini sensor kan? untung disensor. Gimana Mas Krisna, aman deh? Aman. Gila. Ngeri loh, dari ketipu sama temennya sendiri. Siapa tadi namanya? Mawar. Dari ketipu zaman-zamannya vendor fotografi ya, bukan di Iya. Kopinako ya. Kopinako ada penipu? Enggak. Oh, enggak ada, aman ya. Aman. Dia nggak diajak lah ya. Nggak ditemenin. Gak ditemenin deh. Yang dulunya wah sepak terjangnya luar biasa loh. Lagi mau chip in atau mau buka modal Kopinako. Tapi Bukan, sebelum ngomongin aku. enggak, yang Bapak stroke. Iya, itu usaha yang lain. Pas Kopinako gue udah tim piatu, jadi udah aman duitnya. Udah apa hubungannya? Apa hubungan? Oh, nggak diambil orang tua maksudnya? Enggak, jadi ya jadi teman-teman gue tuh udah mulai duluan dari 2014 Ya. berusaha. Jadi kan gue pengen banget nih kan, ada exit plan gue bahwa dari foto nih gue pengen punya usaha lain lah gitu. F&B ini menyenangkan kayaknya sih. Jadi gue tuh 2014 udah kekumpul duit setelah bayar utang yang tadi ketipu itu. Ada nih duit nih buat chip in. Nah pas mau join, kita mau ngumpulin duit, kejadian bokap gue sakit. Jadi duit gue habis. Buat pengobatan. Terus habis pengobatan, berapa lama bokap gue sembuh lagi, ada lagi mau bikin usaha lagi, teman-teman gue nih yang sama nih. Kan mereka memang rajin nih bikin usaha kan. Gue mau chip in lagi 2015, duitnya kepake lagi, bokap stroke lagi. Akhirnya bokap sampai bokap tuh stroke 6 kali total. Jadi dari 2014 sampai Kopinako buka 2018, gue udah melewatkan banyak kesempatan chip in sama teman-teman gue. Dan itu salah satunya karena buat ngebiayain orang tua berobat sama meninggal. Akhirnya bokap gue meninggal, nyokap gue tinggal sendirian, semacam Parkinson, akhirnya juga meninggal. 2018 udah gue udah jadi yatim piatu, duit gue udah kekumpul lagi. 2017 sorry, bukanya 2018 kita chip in, udah kekumpul lagi. Kopinako lah ini yang bisa akhirnya gue join. Enggak, bentar. Maksudnya, ya sekarang gue udah gak ada hambatan semenjak yatim piatu. Itu Mas Tafa, enggak, tolong Bukan. Tolong dikelirkan. Anda jangan jadi anak durhaka nih Mas. Bukan maksudnya orang tua jadi beban, tapi Oke. intinya kan ini adalah tanggung jawab gue sebagai anak. Ketika gue udah punya duit, gue udah menghasilkan, bokap udah pensiun, apapun yang terjadi sama orang tua gue kan gue harus bertanggung jawab sama mereka. Iya. Jadi ketika mereka sudah lewat masanya, dan kewajiban gue sebagai anak juga sudah selesai semua, gue udah bisa ngumpulin duit lagi ya, gue udah bisa pakai duit gue lagi untuk yang Tapi lain. menarik ya, Kopinako kan viralnya parah ya, yang di Kebon Jati, suasana yang kabut-kabut. Kalau lagi beruntung dapet kabut. Iya kan, kayak estetik gitu lah ya. Nah, artinya tuh lihat ya, ini kan sempat viral, masih sampai sekarang lah viralnya. Total Masih. 30 cabang ya? 40. Oh sekarang 50-an? sudah 56. 56 cabang. 56. Kopinako pasti pada tahu kan ya. Nah, ini tempat-tempat kayak begini nih. Dan ini unik ya, maksudnya dari tempat nongkrongnya, jadi nggak melulu tentang fokus pada produknya, tapi lebih kepada vibes-nya, Betul. ambience-nya. Ini ada 264 pohon yang kita nggak tebang sama sekali. Jadi desain bangunannya, desain layoutnya semua ngikutin dari landscape-nya. Itu kan outdoor. Kalau hujan, Hujannya bubar. Kalau misalnya masih gerimis-gerimis mah itu masih ketahan sama pohon-pohon daun-daunnya kan. lah kan Bogor kota hujan, selain kota angkot ya. Sebenarnya salah. Kota hujan itu yang lebih sering curah hujannya tinggi itu Cibinong dibandingin Bogor. Bogor tapi menyandang kota hujan. Tapi kalau jadi antrian makanan sama antrian minuman itu kan gila-gilaan nih, rame. Harapan gua kan kalau sebagai pegawai kan, wah hujan bubar nih, gue bisa istirahat, bisa tarik napas, gue bisa prepare lagi nih baru kan, ngelap-ngelap segala macem. Tapi kenyataannya sih enggak, hujan kagak bubar bro. Lah kan Pakai payung. kuyup, pakai payung ngopi. Pakai payung. Jadi kita coffee shop pertama yang menyediakan payung untuk customer experience-nya, mereka tetap bisa nongkrong pakai payung. Jadi Oke. punya slogan baru. Apa tuh? Sedia payung sebelum ngopi. Wih, keren. Tapi benar itu akhirnya Iya. diangkat viral sendiri sama netizen. Mereka tuh benar-benar nongkrong pakai payung. Kecuali hujannya gede banget ya.
Bubar mau bubar itu. Iya. Tapi kalau hujannya masih acceptable mah, mereka itu nongkrong berdua sama cewek. Apalagi kan modus kan ke cowok kan. Udah sini aja kita pakai payung ada nih gitu. Bisa Nah. buaya. Itu jadi apa? Jadi salah satu daya tarik di coffee shop kita lah. Pakai payung nongkrong. Sedia payung sebelum ngopi. Ya, betul. Keren itu tuh behavior sekali tuh. Anda luar biasa loh. Tuh tempatnya kayak begini. Biasanya kan coffee shop kan rata-rata udah namanya romantisan gitu. Iya. Kenapa sih lu nggak nama-nama romantis kayak gitu-gitu? Ada yang salah ya? Udah lewat kali ya mas? Udah toku bro. Udah tuh. Udah lewat lah. Udah tua ya. Terus konsepnya biasanya ketutup. Ya kan kayak gitu. Akhirnya lu menepi stigma. Kita bahas deh detailnya deh. Mas Boleh. Krisna. Koko Krisna. Iya, mas aja. Kang dong. Orang Bogor? Bogor. Kang Krisna. Krisna boleh. Iya ya, Mas Krisna apapun itulah. Gimana ceritanya akhirnya sekarang tonnya berapa biji kopinya? Sekarang loh. Di kopi sih sekarang kita udah sekitar 12 tonan lah. 12 ton. 12 ton pakai sendiri ya. Wow. Yang sebelumnya pasti Untuk cuma seluruh Indonesia. iya, bulan pertama kan waktu pertama kali buka kan 3 juta rupiah kan omsetnya. Itu mah pakai paling cuma 7 kilo, 5 kilo paling ya. Sekarang udah 12 ton. 12 ton. Jadi dulu Wih. waktu awal merintis kan nggak mungkin semuanya kita produksi sendiri. Udah pasti kita beli ke orang. Udah Iya. pasti kita pakai orang dong, vendor. Biji kopi itu kita ngambil dari orang sampai ke tahap udah nyampe ke 150-200 kilo, kita mulai mikir tuh. Ini kalau gua produksi sendiri pasti lebih cuan. Tapi kan ilmunya nggak ada. Bener kan? Iya. Ngerosting kopi kan nggak gampang bro. Iya. Belum alatnya, modalnya. Tapi dihitung sama kita. Ini kita 5-6 bulan balik modal nih. Beli mesin roasting, bikin tempat, sama belajarnya balik modal lah. Kalau kapasitas kopi di atas 300 kilo nih. Gitu. Terus? Jadi partner gue kan cuman kan yang megang direktur kopi kan gue. Jadi nggak mau tahu, lu belajar. Ya gue belajar, mau nggak mau belajar gimana cara ngerosting, gimana cara ngelola pabrik kopi, gimana caranya nguntungin buat perusahaan. Ya itu dibikin lah divisi roasting waktu tahun 2019. Oh, oke. Tuh. Mundur deh mas ya, mundur dikit ya. Boleh. Berarti tahun nggak deh dari personal brand dulu aja deh, yang dari fotografi. Boleh. Kok bisa ke dunia kuliner? Iya kan itu apalagi waktu itu sempat ketipu berpindah, maksudnya gara-gara ketipu langsung bikin udahlah gue ngopi aja deh, bikin kopi deh gitu. Nggak juga Gimana sih. Coba tahun berapa waktu itu? Gue mulai motret sebenarnya dari 2003. Oke. Hobinya kan udah dari SMA. Cuman jadi duit pertama kali itu 2003. Itu Iya. pas gue kuliah pertama kali. Udah mau lulus kuliah 2003. Gue masuk kuliah 97. 2003 tuh udah tinggal skripsi doang. Jadi kegiatan gue banyak. Gue bikin usaha digital printing. Digital printing yang ngeprint pakai Bluetooth. Dulu belum zaman Bluetooth, masih infrared. Mesti nempel-nempelin handphone. Mas kurang deket mas geser dikit. Nah gitu. Iya, Gitu. Jadi ngeprint dari foto ukuran dompet, foto ukuran buat menu, foto buat segala macam deh, buat arsitek A1 itu gue kerjain semua digital printing gitu. Terus dari situ pertama kali foto gue tuh menghasilkan duit. Gue tawarin, gue desain menu gratis, gue fotoin juga gratis, tapi gue kasih print-printan hasil akhirnya buat dipajang di warung-warung, di restoran, di Pujasera gitu. Jadi keliling tuh Pujasera, gue foto-fotoin semua. Itu 20.000 pertama gue dari foto. Wow. Gitu. Nah dari situ gue mulai menekuni lagi foto, mulai tertarik nih gue bisa dapet duit. Akhirnya gue nekunin di wedding gitu. Jadi jembatan pertama memang di food photography. Cuman still life tuh memang impian gue dari dulu. Tapi yang jadi duit justru motret orang, wedding fotografi. Dari wedding fotografi itu 2000 sampai 2007 gue bikin brand. 2009 gue bikin brand lagi. Bikin brand baru, gue pindah Jakarta soalnya. Namanya Motomo Fotografi. Itu udah bisa bikin gue keliling dunia. Sampai gue pensiun, akhirnya memutuskan pensiun di 2018. Itu di keliling dunia itu diundangnya sama orang-orang Belanda gitu. Betul, jadi gue Buat apa? Buat sampai ke buat Belanda, pengantin Belgia. sana? Itu sampai orang Belanda, videografer, kita ngobrol, kan fotonya gue, videonya orang Belanda, kliennya orang Belanda, orang Indonesia tapi yang sudah lama banget di Belanda udah nggak pulang. Jadi mereka manggil gue, terbangin gue ke Belanda, pas ngobrol, pas lagi break, lu dari Indonesia gitu, Jakarta, iya nih gue udah suka nih video satu karya video yang
gue terinspirasi banget gitu. Dia ngasih lihat video gue bro. Dia nggak tahu itu kalau hasil karya gue. Lah, Wah ketawa-tawa gue bilang itu punya gue bilang wah akhirnya temenan akhirnya gitu. gila mendunia karyanya ya. Kawinannya keren di kapal pesiar. Jadi di Amsterdam itu dia ada kayak sungai besar gitu, ada kapal pesiarnya. Jadi itu dia ngadain kawinan di situ. Waduh. Wah itu keren banget. Pasti orang Secara kaya. tantangan enggak juga, Nggak itu juga ya? standar. Itu buat orang Belanda standar banget. Anak muda lah biasa kan party di kapal pesiar kan. Iya, terus? Kapalnya lu kayak sewa kapal di Sunda Kelapa gitu, tapi kapal mereka lebih bagus. Ceilingnya pendek. Itu dari segi fotografer tuh itu sebenarnya nightmare karena satu panas, ceilingnya pendek, nggak bisa dibounce, susah banget untuk foto. Dan itu low light banget, low light tuh cahaya rendah. Untuk motret tuh sulit banget deh. Karena kita kan harus dapat candid, ekspresi, momen segala macam kan. Dan itu butuh bantuan flash. Nah biasanya kalau pakai flash itu gue mainnya pakai strobis tuh harus pakai asisten. Nah itu nggak mungkin gue di Belanda pakai asisten. Jadi kan harus kreatif lah. Jadi intinya itu salah satu venue tersulit lah. Tapi jadinya keren banget itu. Itu Belanda. Nah gue udah diterbangin ke Australia, terbangin ke Thailand, terbangin ke mana lagi Belgia, ke Malaysia. Jadi udah lumayan keliling dunia lah dari foto. Gila. Tapi ujung-ujungnya setelah merasakan dulu waktu belum ke luar negeri, gue pengennya jualan paket ke luar negeri. Karena kan masih kampung dong. Gue pengen ngeliat Menara Eiffel kayak gimana sih. Gitu. Mau namanya patung menepis kayak gimana sih yang kenceng-kenceng gitu. Tapi setelah ngerasain keliling dunia, gue pengennya bikin paket lokal Indonesia. Gue pengennya keliling Indonesia justru. Kenapa? Karena perputaran ekonominya? Enggak, Indonesia tuh lebih keren man. Memang kita datang ke Eropa, mataharinya jam 9 masih rendah, masih keren, masih bersinar. Cakep banget. Cuma kan gue jual paket sunrise sama sunset bro. Kalau di Indonesia gue kerja 12 jam. Dari jam 5 sampai jam 5. Kalau enggak jadi jam 6 sampai jam 6. Kalau di Eropa kan karena gue katro ya masih belum tahu matahari rendah sampai jam 9 jam 10 masih terang ya. Gue kasih paket sunset. Sampai jam 10 malam masih foto. Iya. Dia redupnya belakangan tuh. Betul. Nah kan kalau dapat klien yang dari Jakarta kan yang agak rugi ya. Itu disikat terus gak ada berhentinya bro. Gue dapat foto udah banyak kok. Enggak masih ada Chris baju ini belum dipakai. Gile. Iya juga. Iya itu salah bisa satunya. kebaca ya. Cuman tapi dari segi memang pemandangan Eropa luar negeri kita akui lah ya. keren lah. Ya. Karena sesuatu yang baru kita belum pernah lihat. Tapi karena gue orang Indonesia dari segi makanan, dari segi komunikasinya, dari segi semua serba ada dan murah. Kayak lu mau sewa mobil, lu mau ngapain aja, mau sewa tempat di sini gampang, murah. Jadi Indonesia menurut gue secara experience sama kerja tuh lebih enak. Tapi pemandangannya juga nggak kalah. Keliling Indonesia tuh lebih keren. Kalau gue keluar negeri pun ujungnya profitnya kegerus buat ini bro, oleh-oleh, makan mahal. Jadi bawa balik ke bini tuh tinggal dikit gitu. Dan nilainya juga kan beda ya kursnya di sana. Betul. Ya. Biaya hidupnya juga pasti lebih naik ya. Jadi setelah mature, setelah matang, setelah mengalami banyak luar negeri, gue jual paketnya sempat bikin I Love Indonesia. Jadi benar-benar yang mau kelilingnya paketnya Indonesia lebih murah daripada luar negeri. Oke. Dan itu di saat lagi jaya-jayanya, taunya turunnya tumbangnya bukan karena memang sepi demand-nya, sepi marketnya, tapi karena dibawa lari sama partner sendiri duit. Bukan, itu masalah internal. Masalah internal kan nggak ngaruh sama jualan. Jualan kan secara branding keluar kan orang nggak tahu kalau gue ada masalah keuangan dong. Oh tapi kan duitnya nggak dipegang, kan kita nggak punya duit jadinya. Orang cash flow jadi babak belur tuh. Nah, cash flow memang babak belur ke vendor sama ke produksi. Tapi kan ke potensial customer baru kan nggak ada masalah. Sih. Ya. Tiap bulan ada terus. Jadi makanya gue 3 tahun tuh bisa ngelunasin utang gue 500 juta. Oh iya benar. Tuh, jadi gulung terus. Jadi lu punya utang 500 juta buat ke vendor. 500 juta dalam bentuk bayar vendor sama bayar produksian. Produksian tuh album. Gue satu album kalian itu karena premium mewah, satu album tuh bisa habis 30 juta, 50 juta. Oke, terus gimana cara bayar hutang 500 juta dalam waktu? Nah, kalau untuk klien waktu dulu, sorry nih klien yang nonton yang dulu ya. Jadi gue bokisnya, lagi diedit. Jadi masih beli waktu gue. Sampai dapet duit, ketika udah selesai gue baru bikinin produksinya gue kirim. Oh karena per hari hitungan ya? Kenapa? Hitungan mesti bokis-bokis sama klien tuh maksudnya apa? Bukan, gue ngelur waktu sama klien. Ya kenapa? Chris gimana album gue udah jadi belum? Iya. Oh iya nih lah masih diedit. Nah jadi kan belum,
Padahal duitnya nggak ada buat bikin produksi albumnya. Filenya mau udah jadi, desainnya. Tinggal gua bayar, masukin ke percetakan. Tapi kan dapat tagihan dong. Oh iya. Kalau dapat tagihan gue nggak bisa bayar. Nah makanya gue bilang, oh masih diedit nih, bentar ya. Kalau nggak, kadang-kadang trik gue, oh lu udah seleksi fotonya belum? Oh belum Chris. Ya udah seleksi fotonya dulu aja nanti biar gampang. Lama Jadi tuh. mereka lama kan, gue beli waktu lagi gitu. Jadi dapat duit lagi, baru nabung lagi produksi album. Jangan dicontoh ya guys. Bogis. Jadi kalau fotografer lu bilang masih diedit, Ini ilmu nih. ya hati-hati. Itu bisa jadi cash flow-nya mampet. Iya. Itu dulu lah tapi. Dulu ya, akhirnya jadi belajar di situ Iya. untuk gimana cara ngelola keuangannya dan ditipu sama partner sendiri. Nggak bisa terlalu percaya sama orang. Harus ada Hati-hati. hitam di atas putih. Harus ngecek Oh. laporan keuangan setiap berkala. Jadi dulu tuh gue bertahun-tahun merasa jumawa duitnya omsetnya gede, klien banyak, duit juga mau ngapa-ngapain minta kan ada terus kan. Tapi nggak pernah ngecek namanya pembukuan. Nggak pernah ngecek saldo kita ada berapa sih. Gitu, nggak pernah. Jadi kita nggak tahu, oh mau beli kamera baru, oh ya ada, boleh. Tinggal kasih invoice nanti dia transfer gitu. Lah keluhnya gimana waktu itu? Oh bagi hasil sama gaji. Nah dulu cuman model gaji, bodohnya itu doang, belum ngambil profit, belum ada bagi hasil. Jadi ini bisnis pertama kali nih dulu tuh, Oke. yang barengan join sama teman. Cuma kan jadi belajar ya. Jadi belajar. Jadi belajar, itu tutup. Belajarnya mahal tapi. Oh iyalah, iya nggak? Betul. Iya kan, abis itu tutup, terus kepikiran ke Kopi Nako setelah memang tadi kan sempat buka, akhirnya mau buka biaya orang tua sakit. Betul. 2017 kita udah mulai chip in, 2018 kita buka, kan pembangunan segala macam tuh. Opening 2018. Berarti 1 tahun ya? Sekitaran lah. Kenapa konsepnya juga begitu gitu? Karena memang demand tinggi. Kenapa Kopi Nako maksudnya? Iya. Sebenarnya waktu awal kita nge-highlightnya yang kita jual tuh warung Nako. Jadi kita si grup kita ini tuh ya gua asumsikannya kita ya. Kita ini udah punya beberapa usaha. Salah satunya ada western, ada restoran Sunda, ada tempat ngebir segala macem. Jadi di sebelah yang lagi running itu namanya The Stories, sebelah itu kosong bekas bengkel. Bukan kosong, kontraknya habis. Jadi Ini belum ada Kopi Nako nih ya? belum ada. Oke, terus? Jadi harus kita sikat nih. Karena parkirannya kan barengan. Kalau disikat sama orang lain, ini kacau nih pasti. Jadi mau nggak mau bayarin dulu sewanya. Bayarin sewanya dulu, baru pikirin mau buka apa. Nah disitulah mikir, kita mau buka apa nih? Kita udah punya restoran western. Jangan sampai buka western lagi yang bisa makan kuenya sebelah. Kanibal. Makanan, betul. Udah punya tempat ngebir, nggak mungkin yang sejenis. Jadi mau bikin apa nih? Oh lagi rame, kita bikin aja warteg nih, ada kopinya gitu. Jadi kita nge-highlight wartegnya, warung nasinya. Makanya namanya dulu tuh yang kita jual tuh namanya warung Nako. Ada kopi Nakonya. Nako yang dimaksud kaca Nako. Nah konsepnya itu dari kaca Nako. Karena generasi kita teman-teman kan seumuran teman SMA semua. Kita besar dengan budaya warteg gitu. Jadi kita pengen ngangkat lagi nih warteg yang lebih homey, yang lebih keren, bisa OOTD, bisa lebih bawa keluarga juga nyaman, bersih, tapi makanannya enak gitu. Tujuannya dulu gitu warung nasi. Tapi jadi kopi nemenin nasi. Tapi pas pertama kali dibuka, yang booming tuh kopinya ternyata. Kopinya. Memang kopi gelaran kan lagi gila-gilaan ya dulu ya. Waktu zamannya si Tuku sama Animo sama apalagi tuh perang 18 ribuan kan dulu. Nah itu tuh lagi gila-gilanya tuh. Jadi kopinya tuh diserang ternyata. Dan kita nggak siap. Desain bar kita tuh untuk slow bar di kopi. Itu yang datang tuh rame minta ampun Mas Ferry. Gila banget. Jadi itu satu ruangan mungkin 1,5 kali ini ya. Ruangan ini ya, itu full pack sama manusia. Sesek banget ya? Sesek banget, panasnya minta ampun. AC tuh nggak kerasa. Itu kapten order tuh dari ujung meja ke sini, ujung meja ke sana. Minuman tuh bisa keluar 1,5 jam, 1 jam. Kacau deh. Oke. Apa yang buat viral? Maksudnya karena memang kopi susu gula arennya itu apa momentum apa sih? Jadi kita nggak jual produk, kan strategi belum apa? tahu. Keren, strateginya? Nah gini, tempat yang Two Stories ini kan udah jalan, udah banyak regular customer. Dan jalanan Pajajaran Indah Raya ini kan yang jalanan kecil, bukan jalanan utama. Jalan utama itu jalan Pajajaran, jalan utama protokolnya. Kita di jalan sebelahnya gitulah kecil, mau ke perumahan. Nah, jadi karena kecil, trafficnya jadi lumayan ramai dan pelan kan, gitu. Nah, orang tuh ngeliat di sebelah itu Stories tuh
Two Stories tuh konsepnya warnanya hitam. Hmm. Warung Nako lagi dibangun warnanya putih. Jadi kontras banget dan lebih tinggi daripada si Two Stories secara bangunan. Oke. Tinggi banget dan tuh kaca semua. Di Bogor belum pernah ada dulu. Jadi orang tuh penasaran, ini bangunan apaan nih? Mau bikin apaan sih? Gitu. Kacanya lucu amat nih, kaca-kaca Nako. Karena anak-anak sekarang gak ada yang tahu kaca Nako apaan kan? Itu kaca jendela kamar gua tuh, semua kamar tahu di Aldan tahu kaca Nako enggak? Kalau Tahu, tapi balik kampung biasanya kalau mudik baru ketahuan. Nggak, tapi masih ada kaca banyak sih Nako. kayaknya di Jakarta mah. Bangunan tua ya. Bangunan Kalau tua. bangunan tua. kalau yang sekarang mah udah nggak ada. Kaca makanya Nako, ush. itu tuh masif banget. Ada 3 pucuk bangunan gitu secara desain arsiteknya. Terus kaca semua. Terus kita cuman di boplang tuh namanya boplang kalau ditutup pakai seng gitu. Kan cuman pendek kan. Tapi kan bangunannya nongol gede kan. Iya. Nah itu jadi penasaran orang. Jadi pas di hari pertama buka itu tuh udah viral duluan. Ada nggak pertama kalinya banget videonya? Sekarang udah direnov ya? Enggak masih ada. Masih ada. Kalau lu buka Coba dong. Warung Nako. Warung di Nako. Google, di Google itu muncul kok. Iya, Warung Nako coba deh. Dimas. Coba aja Warung Nako. Gue penasaran deh. Warung Nako. Gue Bogor, Jakarta, Warung gue mainnya Nako kali Bogor. ya. Nah itu tuh 3 ini. Lo Lo kebayang nggak? Iya. Seng itu cuman bisa nutupin setinggi mobil doang kan. Jadi itu nongol tuh. Iya. 7/8-nya nongol gitu. Iya. Dan itu masif banget. Dan di Bogor nih bangunan kayak gini dulu tuh masih belum umum. Mari coba Unik zoom deh. Ini Nako, susunan Nako semua ya? Ini konsep Nako pertama kali. Oke, coba buka dong. Coba seng yang dimaksud tuh adalah Oh, kalau lo mau nutup bangunan, kalau lagi lo bangun, biasa kan ditutup seng tuh. ini supaya nggak ketahuan, istilahnya sama lebih rapi, nggak istilahnya lebih sampah. rapi, nggak ada keluar masuk Betul, apa namanya? orang segala macam. alat-alat berat gitu betul. ya. Itu kan ditutup seng Tetap paling nongol ya. setinggi Iya, kepala iya. doang lebih tinggi Iya, kan. Tuh. Iya lucu lagi. Oke, ini yang buat penasaran yang sebelah kanannya. Mana putih hitam-hitam yang lu maksud? Sebelah kanan situ. Ini hitam. Ada. Kalau lu cari tuh Stories Bogor aja. Itu sebelah-sebelahan kita. Oke. Dan kopi Nako pertama tuh yang Nah ini nih. Nah ini foto gue nih. Ini pakai kamera Fuji lama nih. Harga 1 jutaan. mahal fotonya dia ternyata. Hah? Mahal fotonya dia ternyata. Ini begini doang padahal lagi senja ya? Iya lagi senja. Ini pakai kamera pocket. Fuji X 30. Tapi filter juga dong. Kagak. Hah? Editing standar di Lightroom doang. Oh iya. Pakai begitu-gitu doang. Standar naikin kontras warna. Oh ini ya bangunan hitam itu ya? Yang kanan nih. Jadi itu cuman nyala lagi kalau ada begini, rooftopnya lantai 3 kan gitu. Oke. Ya gitu. Jadi area ini tuh kita kuasain banget. Seberangnya ada tempat ngebir kita. Terus seberangnya lagi ada warung nasi babi bini gua. Jadi gua nongkrongnya dulu di seberang. Gitu. Yang pasti lu gak akan lihat gue di situ kayaknya. Iya. Gitu. Terus sebelah sononya jalanannya juga ada Padre, restoran Itali kita. Sebelah sononya dulu kita punya VJs. Ada lagi SLR, ada lagi Yellow. Terus jadi area kita tuh kita nguasain bener-bener jago kandang situ. Kapitalisme, monopolisme. Keren. Nggak, sebenarnya kalau mantap kokoh, gue harus belajar sama kokoh. Kalau berangkat kerja jadi ngontrolnya gampang, bro. Oh sekalian. Iya, kalau lu area yang jauh-jauh kan Susah lu ya? buang waktu nggak bisa ada di tempat yang sama dong. Berarti gaji store manajernya atau mungkin manajer area murah tuh. Kagak ada store manager, gue apa gue sih yang namanya? manajerin. Enggak buat keliling-keliling. Iya, supervisor manager gitu, area Iya, manager. Area manajer. Belum ada dulu. Oh. Turun terjun langsung. Lu percaya nggak dulu? Yang ngurusin Spotify itu, yang ngurusin lagu itu masih gua dulu. Ngurusin desain, sosial media masih gua. Jadi kita belum berani bayar orang. Bukan belum berani sih, belum dikasih sama partner gua dulu. Gua minta akun Spotify aja, bro. Kagak dikasih, Mac. Jadi gua dikasih MP3 player harga 130.000, suruh isi sendiri. Gua kerjaannya tema nih lagi film Queen kan waktu dulu. Gua kumpulin lagu-lagu Queen, gua download. Gua dengerin pakai headphone, suaranya volumenya biar sama, biar nggak jomplang tiba-tiba keras, terus pelan suaranya. Itu gua samain tuh suaranya tuh. Gua cari masuk satu tema lagu Queen jadi playlist. Dulu masih manual, colok. Gila. Pakai jack yang aux. Aux itu. Ya Allah, kabel aux. Anjir, parah banget. Gua kagak dikasih akun Spotify. Ya kan karena ingin mencoba. Enggak, emang partner gua pelit-pelit semua. Nah, terus apa namanya? Sosial media itu masih gue, karena kan gue motret, jadi setengahnya sense of visualnya visualnya masih oke lah. Tapi gue nggak bisa desain, bro. Nah? Gue nggak bisa desain.
Tapi kan kalau bikin pengumuman gitu kan harus bisa ngedesain dong layout Iya, gitu kan. flyering gitu kan. Itu jelek banget tuh desain gue, parah sampai gue di cela-cela sama teman-teman gue. Tapi kan nggak ada yang mau ngerjain. Gila, merintisnya kopi Kalau lu nih. komplain lu yang kerjain bro. Jangan komplain gue bikin pakai Canva. Ya nggak apa-apa juga kan, Van. Tapi kan Canva kalau lu punya selera mah, lu taste punya pinter mah jago. Iya, bener. Ini kan kagak bisa, gue bisanya motret sama ngedit. Ini suruh desain, jelek banget deh. Kalau lu lihat dulu udah dihapus kayaknya deh. Jadi itu gue kelola semua tuh, motret, sosmed, balesin komentar, reply komen, repost story, semua tuh gue jalanin. Kerjaannya pagi tiap nongkrong di WC tuh ya, itu tuh nge-repost akun dulu tuh, sama jawabin DM, baru gue bisa kerja. Gila, everything officer, bener-bener everything officer tuh ya. Ya ada kerja sendiri karena belum berani bayar orang dan menurut kita juga ngapain sih ngeluarin duit buat ngerjain begini, masih bisa kok. Itu kan versi mereka, tapi yang ngerjain gue. Iya. Ya kan gitu. tapi cost Perjuangannya gitu, betul. Kan Jadi besar juga pendapatannya. enaknya bersepuluh kita itu waktu awal, yang satu jago ngebangun konstruksi. Oke. Ngebangun kita murah karena nggak diambil untung. Nggak ada jasanya. Yang satu jago gambar, yang satu jago konsultan F&B, yang satu orangnya pelit, jadi minimal pegang keuangan dulu jago gitu. Terus jadi kita punya perannya masing-masing. Yang satu think tank, terus yang satu lagi gua di foto, jadi segala macam foto produk, segala macam sosial media di handle. Jadi Nggak kita perlu bayar. Betul. Jadi skill kita nih kan bukan dihargain sih. Kita bisa ada kontribut lebih selain capital. Iya. Kalau duit kan orang banyak yang punya, tapi nilai plus apa yang lu bawa buat gua? Lu mau jadi partner gua? Duit mah gampang, gua bisa cari. Seburuk-buruk gua pinjol juga gampang kan, dapet cair gitu ya. Urusan belakangan kejar-kejar kan, tapi kan duitnya cair dulu. Tapi benefit apa yang lu bisa kasih buat perusahaan? Itu yang harus dibedakan ketika lu cari partner yang punya duit banyak. Gitu. Tetangga lu aja kalau lu mau tipu-tipu dikit, lu rayu-rayu juga bisa kok keluar duit gitu kan. Emak lu, sepupu lu, tante, om tante gampang. Bisa. Duit mah gampang. Kontribusi apa lebihnya yang bisa lo kasih? Itu kalau mau cari partner. Gila. Dan itu berapa lama, Mas? Proses dari berdarah-darahnya sendirian. Biar teman-teman juga tahu di perjuangan dan gimana cara eskalasinya. Ini kan gamenya kan masih game di stage pertama nih. Ya kan, gue pengen tahu nanti di stage menuju ke stage kedua, ibarat kita main game gitu ya, udah lawan raja yang di stage 1, ke atasnya tuh gimana cara eskalasinya gitu kan. Ya, apakah nambah revenue stream atau nambah menu. Kalau di F&B kan mungkin teman-teman juga harus tahu nih. Betul. Sehingga Jadi udah naik nih, omsetnya naik. sebenarnya caranya banyak, jadi tinggal kita rajin analisa, kita rajin diskusi, kita brainstorm sama anak buah, kita bisa lihat pesaing kita pada ngapain aja, terus kondisi dunia ini lagi gimana, lagi bullish apalagi merah nih. Kan kalau lagi misalnya market lagi bullish nih, orang pasti ekonomi bagus dong, jualan gampang, ya kan, royal lah. Iya. Lo beli apa dikit, FOMO selesai. Tapi kalau marketnya lagi bearish, orang juga nyimpen duit. Ibaratnya lagi di tengah bulan nih, gitu. Ibaratnya habis selesai liburan panjang, udah pasti ngirit dong. Minggu depannya udah pasti omset turun, ya kan? Karena orang udah selesai liburannya, udah habis semua. Nah gitu, jadi kita harus lihat kondisinya seperti apa. Market kita mau bikin sesuatu relate nggak sama market kita, gitu. Kalau masalah gonta-ganti menu itu cuman sekedar supaya orang nggak bosan lah, gitu. Tapi intinya gimana caranya kita stay in the game, tetap relate. Apa yang dilakuin? Satu, kita bikin activity, kita kolaborasi. Kalau dulu namanya orang saingan kan, lu jangan lihat proses gua dong, gitu. Jangan lihat proses gua dong. Jangan lihat bahan-bahan gua dong, ya kan? Nggak boleh kelihatan. Lu jangan nyontek dong, ditutupin pakai koper kan dulu kan zaman dulu. Iya. Kalau dulu kan gitu kan persaingan kan. Tapi kalau zaman sekarang, persaingan itu justru harus lu rangkul. Saingan-saingan tuh lu harus rangkul, harus lu kolaborasi. Nah, maksudnya kolaborasi sama kompetitor coffee shop juga gitu? Kolaborasi sama yang relate sama bisnis kita, sama kalau bisa sama kompetitor kita. Kompetitor kopi sama kopi? Contoh nih misalnya ya. Wih, keren juga berani begitu. Iya dong. Contoh. Nggak bisa lo kuasain semua dong. Oh iya. Betul. Dan enak bagi-bagi. Dia punya market, gue punya market. Kenapa nggak kita gabung, join? Ya kita nikmatin bareng. Apa contohnya coba? Misalnya contoh nih dari roasting deh. Roasting. Gue punya perusahaan roasting, ya kan. Ini ada supplier biji. Kan dia gerak di biji kopi juga, tapi kan secara market udah pasti beda. Dia B2B, emang tujuannya nyupply.
Tapi gue bisa cover pembelian gue dengan kolaborasi nih sama dia. Jadi sama-sama untung. Gue nggak keluar duit buat beli beans lu, tapi lu juga dapat exposure. Ini contoh doang nih. Oke, collabnya tuh collab post gitu. Collab maksudnya gimana? Postingan gitu collabnya. Kalau produk. Oh, jadi ada biji namanya kopi masing-masing. biji kopi lu gue pakai. Green bean ini supaya green bean Ya, enak tapi loh, secara exposure gitu. dia muncul. Gitu. Nggak Contoh. apa-apa tuh. Nggak masalah. Oke. Kan ada benefit ya buat perusahaan gua. Ada benefitnya buat market Iya. gua gitu. Oke. Contoh. Terus kemudian kayak perusahaan kopi di Bogor. Kalau Bogor kan ada Liong. Iya. Kopi Liong tau? Tahu Liang. Nah. Di itu juga ada kota. Ya, itu asalnya dari Bogor. Liong itu. Oh iya, kopi Nah, Liang kan yang Di Bogor itu hitam. nggak cuma Liong yang beken kopi tradisional gitu. Ada kopi Agus, ada kopi Bemo. Banyak oke. banget. Pemain lama yang kayak gitu-gitu bubuk kopi banyak. Itu bubuk kopinya kita pakai. Jadi yang punya lahan di Kuntum dia punya perusahaan kopi juga. Oke. Kopi bubuk, kopi saset gitu. Nah, Oke. itu kita pakai untuk jadi menu robusta kita. Kita hadirin di Oke. Kopi Naku Kuntum, hanya di Kopi Naku Kuntum. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah, tergantung kolaborasinya seperti apa. Lu bisa memanfaatkan nggak momentumnya. Lu bisa ngelihat nilai plus dia nggak? Lu bisa ngelihat nilai plus gua nggak gitu. Jadi kita sama-sama gabungin nilai plus kita jadi plus baru. Wih, Gitu. gila. Dia secara punya lahan untung gue pakai, tapi dia secara brand juga dia punya produk gue pakai, dia bangga. Kopi Naku rame, orang banyak minum kopi dia, dikenalin dengan market baru. Oh, oke. Market baru itu berarti Market dia kan lebar market ya? jadul, market pasar, yang benar-benar pasar, Iya. ya kan, yang benar jualannya kan murah gitu. Iya. Tapi di elevate lagi produknya sama gua, dikemas dalam bentuk baru, gelas kopi Naku, namanya baru, harganya baru. Oke. Ini Tapi namanya kopi Agus. Oh, misalnya gitu. keren. Ini Kopi nyambung Deri. ya? Iya, kayak nama-nama dari kopi gua jadi akhirnya kopi Deri jadi naik exposure-nya. Ini nyambung gak ya? Ada salah satu guru gua juga Pak Budi Isman berkata bahwa sebenarnya Coca-Cola itu ditinggal Biko sama Pepsi itu agak harusnya sedih. Gue bingung. Kan kompetitor mereka, gitu kan? Masa Bicola cabut harus happy dong? Kenapa sedih gitu ya? Justru budget marketing, cost per akuisisinya itu jadi lebih tinggi. Betul. Bagaimana Effortnya cara lebih tinggi. effortnya lebih tinggi. Kayak seakan-akan effortnya Contoh tuh kalau ke Pasar Senen, apa? ke Ben Hill. Kenapa di Ben Hill ada percetakan semua? Oke. Bener gak? Iya betul. Kalau lu jadi percetakan yang pertama di Ben Hill, lu datang ke percetakan yang kedua, Effort lah. tetangga gua bikin percetakan juga nih, sial, gua udah rame-ramein Ben Hill, kok ada saingan? Tiba-tiba minggu depan muncul lagi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, percetakan semua bro. Lu jadi yang pertama sedih gak? Pasti sedih. Sedih lah Karena market gue yang tadinya gue sendirian, jadi kenapa rame. para datang nih gitu? Itu salahnya pebisnis. Oke. Selalu melihat pesimisnya, tapi dia harus melihat sisi positifnya. Orang kalau mau cari percetakan kemana jadinya? Ya ke situ. Ke Ben Hill. Nah, dapat kan dia kuenya. Masalahnya dia datang ke pintu lo apa enggak, itu urusan nanti. Iya. Tapi seenggaknya orang udah tahu mau ke percetakan datangnya ke Ben Hill. Iya. Sama kayak coffee shop. Gue ke sebelah gue bikin coffee shop, gue mah nggak sedih, gue mah seneng. Karena marketnya orang, kawasan gue pasti akan dikenal untuk orang kalau mau ngopi, gue kesini aja deh. Oke. Kalau nggak kesini, kalau nggak kesini, kesini. Iya. Gue nggak bosan, pindah-pindah deh. Iya benar, kalau di Bogor di tempat lo, kalau di Jaksel kalau gue justru Cipete seneng. gitu ya. Kopi makin ramai di Bogor, wah gue makin seneng. Kenapa? Orang Jakarta datang ke Bogor untuk nyari kopi enak. Bukan cuman kopi gue doang nih. Ya gue harapannya kopi Naku ada di Bogor ya jadinya kecipratan. Tapi gue berusaha ngebangun budaya itu untuk kota Bogor. Oke. Gitu. Makanya kan gue jagoan kandangnya di Bogor waktu dulu kan. Gitu. Jadi gue harus give back lagi nih. Markas gue di Bogor, Bogor harus kuat nih. Gitu. Gila. Makanya kita bangun yang bagus-bagus di Bogor. Belum lagi edukasi tentang marketingnya, tentang marketnya. Ya. Edukasi market berat. Iya, kayak misalnya tadi, Panjang mainnya. kayak misalnya baru, kayak kopi susu lah baru. Lu edukasi bonyok nih sendirian. Kayak Misalnya, tuh, iya kan? bonyok Bonyok sendirian. Nah, tapi begitu semua udah main, akhirnya kan industri jadi naik ya. naik dan Jadi, lebih gampang jualannya. Lebih gampang. Tuh. Iya. Gue dulu nih sebelum pandemi, gue udah mulai jualan kopi literan. Gue dulu diketawain bro, Siapa yang mau minum kopi pakai segitu botol gitu? kaca dulu. Iya bener. Wah gila lu jual kopi literan. Siapa yang mau minum? Ketawain gue. Tapi gue udah punya visi. Wah
kayak ngebir. Maaf nih, kayak minum botol bir. Sharing lah. Enaknya kan rame-rame. Iya, sharing gitu ya. Betul. Jadi gue nggak ngembangin varian produk, gue ngembangin varian kemasan. Gue ngembangin yang 130 mili, yang kecil, gue buat ibu-ibu. Misalnya habis pengajian atau gue nggak habis minum, gue nggak habis nih, gue tutup taruh tas. Bisa diminum lagi nanti. Betul. Jadi gue ngembangin fungsi. Bukan kopi Nako yang tiba-tiba misalnya jadi kopi vanilla, kopi coklat, kopi apa. Gue bukan ngembangin ke situnya. Gue lebih ngembangin mikirin market gue butuhnya apa saat itu. Gila, ini pengusaha beneran nih, ngecek behavior market betul, tuh apa gitu. Analisa, karena gue sukanya ngeliatin orang gitu ya. Terus gue mikir, sebelum pandemi itu gue udah jauh jualan literan. Dan itu sulitnya minta ampun karena gue pertama yang jualan. Oh, justru dari lu ya? Oh bukan dari gue. Enggak, maksudnya kan belakangan. Gue nggak bilang itu gue pertama ya. Iya. Tapi gue generasi pertama jual literan tuh gue duluan. Termasuk kopi Nako. Iya, tahu. Tiba-tiba rame aja yang literan. Karena semua orang cuma bisa jual literan. Nggak ada yang mau datang ke outlet lu kalau pas pandemi. Lu jualannya apa? Nggak mungkin jual segelas kecil-kecil. Lu jualannya paketan dong. Iya. Bener kan? Biar cepat naik juga salesnya ya. Nah, ketika muncul pandemi, gue udah nggak susah lagi jual literan. Karena ini udah produk gue. Orang yang switch dari biasanya di gelas kaca, yang dine in, tiba-tiba lu mesti take away. Itu switchnya susah banget bro. Berat adaptasinya. Tapi gue udah mulai duluan. Sama kayak outdoor. Outdoor gue sudah mulai duluan kopi Nako sebelum pandemi. Tapi memang secara porsi kopi Nako yang Bogor ini mungkin masih 20%-an lah outdoornya. Tapi sekarang gue udah 70% full, hampir 70%, 80% outdoor semua. Nah itu pemain lama yang biasa main di mall, lu mau switch ke outdoor gimana caranya? Oh, dia udah terimage-kan di mall. Susah, iya. Berat banget. Lu harus mulai ngebangun. Belum trial error cocok gak nih konsepnya sama brand gua, ya kan? Tapi kalau kita, market kita udah jelas nih. Oh Nako memang udah outdoor. Gua ke Nako aja. Ingat gak zaman-zamannya lu gak mau di AC? Iyalah, pandemi kan begitu. Kan? Iya, kalau bisa keluar. Nah, aku tuh boomingnya gila-gilaan. Pas pandemi, orang pada diem di rumah. Maksudnya pada takut, pada diem. Gua sama partner gua keluar kita. Nyelamatin pegawai dulu. Bikin dapur sentral. Semua brand kita kumpulin jadi satu. Gojeknya kita kumpulin satu. Jadi kita punya dapur sentral. Yang penting karyawan kerja. Walaupun lo kerja seminggu cuma 3 hari, 2 hari. Yang penting gak dipecat. Kita bisa tetap nafkahin mereka. Keren. Nah dari situ mulai mereda nih pandemi. Kita keluar mulai ngebangun. Kenapa? Karena kita yakin pandemi ini suatu saat selesai. Ketika itu udah selesai gue udah siap. Hari pertama mereka keluar, Gila, keren. Tempat gue udah siap buat lo. Keren. Gue ngebangun pas zaman pandemi. Nekat. Untungnya nggak kena COVID. Untungnya. Lah berarti lu pakai apa? Pakai kas gitu ngebangun deh? Maksudnya? Kita tetap duitnya ada lah. Kapital kuat lah ya. Tetap ada kapital, tetap ada. Tapi kan tetap yang harus dipikirkan pegawai kan. Dulu karyawan kita mungkin baru masih sekitar 500-an kali ya, 500-600-an. Itu nyelamatinnya gimana caranya? Yang nggak kuat mah pasti keluar sendiri. Ada yang dia dapat kerjaan di tempat lain, mungkin bisa dapat duit lah, duit cepet gitu ya. Tapi kan secara masa depan kan nggak mungkin. Tapi kita mikirin karyawan-karyawan ini, ya lu kalau mau bertahan, gue cuma bisa kasih begini. Tapi lu masih dapat income buat keluarga lu dan keluarga lu. Sampai muterin ke komplek-komplek terdekat tuh, muter-muter selebaran. Kita punya namanya Kanma Kitchen gitu. Grup kita namanya Kanma. Dibalik dari kata makan jadi Kanma. Nah itu semua brand kita tuh kita kumpulin. Kita jadiin di satu selebaran. Lu mau pesen apa nih? Sunda ada, Itali ada, Nako yang kopi-kopian ada, warung Nakonya yang Indonesia ada, yang makan rumahan, yang Western burger-burgeran steak ada. Jadi semua komplit dan itu jalan. Gila itu strategi pengusaha saat itu tuh. Pandemi. Ya kalau nggak lo nggak bisa dapat duit, gila men. Gila, mau dapat duit dari mana? Tapi gue penasaran nih gini mas. Kita kalau ngomongin seputar kopi ya, coffee shop ya. Perkopi-kopian ini kan semua juga sama ya kopi ya. Maksud gue maaf ya. Semua juga kopi. Ya apa americano lagi, V60 lagi. Ya, iya kan ya. Terus ya oke lah latte-lattean lah apa segala macam ya. Kopi susu gula aren lagi. Kan begitu kan lah ya. Cold brew lagi. Semua kemana-mana begitu gitu. Cold brew muncul belakangan. Iya deh, tapi kan pasti ada juga lah di mana-mana. Nah, maksud gue, terus gimana cara strateginya Kopi Nako ngelihat bahwa ya, gue deh nggak usah jauh-jauh deh. Gue emang lagi neken gula banget nih. Sama ya, gue juga baru keluar rumah sakit, gue diabetes. Oh iya, kalau gue karena diet aja gitu ya.
Pokoknya intinya begitu. Nah, akhirnya jadinya gue ya americano aja, udah aman-aman aja. Ya atau cold brew palingan yang rendah kalori lah. Ya udah semua juga begitu. Betul, beda-beda memang rasanya. Betul, mesti gue ada kesini buat menu yang ini gue kesini, buat menu yang kesini gue kesini gitu lah. Jawabannya gampang. Gimana sih caranya lu pada untuk biar bertahan semua juga? Jawabannya gampang. Gimana? Gue nggak jual produk. Tapi Produk itu secondary. Gue jual konsep, experience. Ini aku tunggu Itu jawabannya. yang salahnya dari pebisnis sekarang. Fokusnya ke produk. Yeah. Produk mah gampang. Lu tinggal kasih air sama sirup, marjan juga enak. Iya bener. Bener nggak? Tinggal lu gimana cara jualannya dong. Iya. Ya kan, itu kan trik marketing lagi. Tapi kalau lu jual konsep, ya tinggal datengin orang. Orang bisa lebih relate sama tempat lu. Experience. Hari ini datang, besok nggak datang, dia tetap masih ingat tempat lu. Karena relate. Gue anaknya nakal banget. Gue ketemu bini gue di sini, gue ketemu pacar gue di sini, gue mutusin mantan gue dulu di sini. Oh, gue meeting tembusin project ini di sini. Oh, gue kalau lagi mau sendiri dengerin musik, gue enak di sini. Gue mau cari kenalan baru, gue di sini. Itu nako. Gue nawarin experience, konsep. Lu mau nongkrong kayak gimana? Makanya tadi gue bilang pakai payung. Coffee shop pertama yang ngasih payung. Gila. Itu. Jadi Karena- produk itu orang datang ke Nako bukan karena, belum tentu karena produknya nomor satu dulu. Jadi kita jual tempat, pemandangan, vibe, jual harapan yang pasti. Kenapa gue kasih tahu harapan? Jadi contoh nih, kalau lu tipe orang yang fashionista, lu suka belanja OOTD, suka posting di Instagram, ngelihat tempat gue dia udah kebayang, wah baju Uniqlo merah kemarin yang gue beli di sana, cakep nih gue foto di sini. Bener nggak? Iya betul. Satu harapan. Harapan gila. Jadi Keren. orang yang bisa di Papua, di Bandung, dimanapun ngelihat tempat gue, yang terbersit di pikiran mereka adalah apa? Harapan. Gue mau datang ke sini satu saat kapan-kapan. Nah, itu yang bikin orang datang. Yang mahal itu tuh. Itu yang bikin orang datang tempat Iya, Nako. iya. Yang kedua, step kedua, ketika mereka sudah datang, yang harus lu layanin adalah servisnya sama produknya. Jangan sampai mengecewakan. Karena mereka langsung menilai ketika datang, kayak kebun jati. Wah gila, gunung. Wah pohon jati. Wah gue nongkrong sini adem banget, banyak kabut. Harapannya kan udah banyak kan terbersit kan. Ketika nyampe sono, banyak orang kan kadang-kadang di Instagram bagus, tiba-tiba ya gini doang. Ekspektasi realita. Ya ternyata tempatnya kecil banget ya. Fotonya jago nih gitu. Dibuat seolah-olah gede gitu. Iya. Nah itu, ketika mereka sudah berhasil didatangkan, jangan sampai mengecewakan mereka. Lu kasih dengan produk yang enak, service yang enak. Itu yang akan bikin mereka jadi returning customer. Tuh lihat ya, produk nomor 2 loh ibaratnya. Produk jangan jadi nomor 1. Makanya kalau brand-brand besar, mereka selalu ngemas produk itu dengan story kan. Iya. Contoh misalnya nih, wah ini kopinya dibuat sama petani cewek semua nih. Kita mau mengangkat emansipasi wanita di Papua misalnya gitu. Ini yang ngerjain satu desa nih, ibu-ibu semua nih, udah janda semua misalnya. Iya, Apapun lah story-nya. Nilainya jadi lebih mahal kan? jadi naik value-nya. Betul kan? Iya. Padahal pas sama-sama aja kopi. Tergantung yang nyeduh siapa, lu pakai alat apa, agitasi ke kiri ke kanan, mau di brew-nya kayak gimana, itu beda. Baru tapi story-nya yang jadi mahal. Kenapa luwak mahal? Karena story-nya. Gitu. Iya. Bener nggak? Iya. Lu kira nanggap luwak gampang? Iya. Nah, kalau luwak yang dikandangin kan udah bukan luwak liar. Iya. Kopinya udah beda rasanya. Tapi kalau luwak yang liar, kan susah setengah mati nyariin luwak. Ya luwak Iya, makanya mahal gitu story-nya. Jadi lu jangan sesekali terlalu fokus sama produk. Tuh. Fokusnya ke lifestyle, fokusnya ke konsep, fokusnya ke story, fokusnya ke experience. Apa yang lu bisa kasih ke customer lu sama calon customer lu, apa yang bisa bikin mereka relate sama produk lu. Tuh dengar tuh. Mas Krisna ngomong nih, bosnya Kopi Nako. Nah, soalnya gue suka pernah juga edukasi ke mereka tentang produk-produk, gimana caranya produk. Gue pernah baca nih gue lupa di mana, cuman satu buku lah. Sekarang kalau orang sama-sama jual kopi susu nih, ada 20 produk kopi susu, 20 brand kopi susu. Terus ada satu yang jual kopi susu vanilla misalnya, bener kan? Kenapa lu mesti berkutat di kopi susu yang 20 brand lainnya pada berkutat? Kenapa lu nggak jualan ikut kopi susu vanilla yang lebih spesifik, market baru, niche? Yes. Bener kan? Itu salah satu pemikiran lagi tuh. Oke. Kenapa lu mesti ikut
di kue yang rame-rame direbutin sama itu. orang. Perjuangannya makin berat. Seth Godin bukan sih yang lo maksud? Apa siapa? Gua lupa deh, Sapi tahu. ungu di antara sapi-sapi warna. Gue baca kutipan doang Normal, di iya, TikTok iya, lah. iya. Gue nggak tahu siapa. Iya. Tapi intinya itu kalimat itu melekat di gue. Ya memang sih kayak percetakan di Ben Hill. Lu udah diangkat bareng-bareng nih, produk lu lebih gampang dijual. Tapi kan sayangannya makin berat. Kalau pemainnya ada banyak. Kenapa lu nggak ciptain market lu sendiri? Dengan misalnya kopi susu gue yang bikin Raisa. Bener nggak? Iya. Mau datang nggak orang? Iya mau lo penasaran. Sama lah. kayak dulu yang adiknya kerja di coffee shop kan rame banget yang jadi juri. Oh iya. Rame kan? Yang jadi juri itu. Karena bawa nama itu. Oh yang mana oren? Warna kuning. Kuning kayak kuning. Iya. Iya. Iya kan? Iya betul. Itu salah story. Itu yang iya. bisa dijual. Oh, adiknya si ini nih. Oh, ini anaknya si ini nih. Misalnya jadi barista. Iya benar. Gitu. Gila. Jadi banyak triknya sebenarnya untuk elevate your game. Banyak. Contoh nih, pemilihan barista. Lu bikin coffee shop kecil. Lu bingung gimana cara marketingnya, gimana cara jual produk lu, gimana tempat lu supaya rame. Pilih dulu barista yang bagus. Misalnya lu mau punya budget yang bagus nih ya. Lu pilih barista cowok cakep apa barista cewek cakep? Pasti cewek cakep untuk lebih menarik bukan? Menurut gua Cowok cakep. kurang tepat. Tapi Kalau barista cewek cakep, yang datang siapa? cowok-cowok. Cowok-cowok. Oh. Cowok-cowok datang. Cewek-cewek mau pada datang nggak? Belum tentu. Males. Tapi kalau barista cowok cakep, yang datang siapa? Cewek-cewek. Cewek-cewek, ibu-ibu. Iya. Kayak yang barista Korea di Pick tuh, Iya. yang lagi viral kan? Iya. Yang datang siapa? Cewek-cewek. Cewek-cewek. Ketika udah ngerumun market lu cewek, cowok-cowok Cowok-cowok datang. Nah, itu Saja salah emang. satu contoh. Koko Krisna Salah nih, satu bener contoh. juga ya. Lu harus bisa ngebidik apa yang dimaukan dan Betul. dibutuhkan sama calon Betul. konsumen ya. Jadi caranya baik banget. Tinggal lu mau mikir apa enggak, lu mau nyoba enggak, mau nyoba salah enggak, mau berani salah apa enggak. Ketika lu salah, lu harus berani benerin. Jangan cuman salah, cuman pembenaran. Enggak gini doang. Produk gua udah kejual ribuan jutaan, lu komplain satu orang, enggak. Buktinya ribuan orang, jutaan orang udah nikmatin kopi susu gua. Masa lu doang yang komplain? Itu kan pembenaran. Iya. Tapi kan maksudnya namanya kritik kan harus ditampung dong. Siapa tahu saat itu barista lu bikinnya nggak benar. Siapa tahu memang rasanya nggak enak saat itu. Jadi kan harus lu selidikin dong. Nah itu salah satu contoh gimana lu bersikap terhadap kritik, bersikap pada kesalahan, bersikap pada kegagalan. Gimana cara lu bangun. Gue selalu ngajarin sama pegawai gue. Lu udah dikasih rezeki, lu masuk ke Kopinako, itu adalah satu berkah dari Tuhan, gue bilang. Cari kerja nggak gampang sekarang. Sekarang gimana caranya lu menyikapi ketika lu udah gabung ke keluarga besar Nako? Ibaratnya lu dibukain pintu nih. Ada pintu depan lu. Kesempatan banyak dong, Der. Lu nge-apply ngasih lamaran kemana-mana nih kalau yang masih berjuang ya. Anggapannya pintunya banyak dong. Ya kan? Yang satu pintunya dibuka, kunci nggak bisa. Tapi yang satu udah kebuka dikit. Ada satu yang nggak dikunci tapi lu nggak buka. Jadi sebenarnya nggak tahu ada kesempatan lu buat lu. Jadi sebenarnya kita tuh kadang-kadang nggak peka sama kesempatan yang dikasih sama Tuhan. Nah, ketika sudah dikasih jelas di depan mata lu, gimana caranya lu melangkah dalam pintu itu? Gimana cara lu ngebuka? Gimana lu caranya pas ngebalik badan tutup pintunya apa enggak? Itu yang harus dipikirin sama pekerja-pekerja sekarang. Kesempatan itu banyak banget, cuman kadang-kadang kita nggak peka. Pintunya tuh banyak banget. Masa lu harus dibukain sama orang? Salah satu lagi. Bener dong. Ya Allah. Kesannya kayak lu punya satu pintu, tapi ada 100 kunci nih. Lu nyobain satu-satu dong, jangan males dong. Iya kan? Kadang-kadang ya lu dapat di percobaan pertama. Wah kuncinya pas nih dari 100. Ya itu hoki lu. Gitu. Jadi ya kita ibaratnya, gue ngasih tahu ke pegawai gue, lu udah kasih rezeki, manfaatkan sebaik-baiknya. Cari kerja gak gampang. Gimana tanggung jawab lu terhadap masa depan lu? Nggak heran. Kopinako. Pendapatan Besok gue bikin podcast baru. apa namanya? Beri solusi. Ada fun fact loh. Dulu gue pas mau bikin nama kasih solusi 3. Ini gue pakai ilmu nih. Kasih solusi, beri solusi, bagi solusi. Tapi yang gue pikir adalah kasih solusi. Belum ada hakinya tuh, lu ambil aja beri solusi. Gila. Ini tadi sensor lah ya. 12 ton biji kopi. Kurang lebih lah naik turun ya. Mau IPO bentar lagi. Tahu dari mana?
Kan lagi memperbanyak kan biar muncul. Kau tahu? Ya iyalah, itu kan kita pengusaha juga. Ya, Biasanya kalau lebih membiasakan, membumikan. Cuman kan mengejar ke arah sono kan berat ya, berat banget. Ya kan lu panjangin Perjuangannya. aja, banyakin Ya. aja outletsnya. Kan karena kalau IPO Kan kan bukan harus. cuman banyak outlet Oh, iya, doang. iya, Kan ya ini pikir kan harus growth, terus nanti pembukuannya, net profit, saya segala macam lah, apa itunya, ROI-nya segala gitu. Iya, iya, iya. Jadi jelimet. Kalau gue fokusnya ke operasional, kalau gue direktur Kopinako nih, gue sekarang megang ke operational bar, desain bar, produksi itu di roastery-nya, Oke. terus R&D juga gue yang pegang. Jadi gue berkutat di situ sekarang. Wih keren. Coba dong lihat dong Dim. Kopinako dong. Nih penjual experience nih, gue suka nih. Karena ya bener ya, gue lagi edukasi ke UMKM. Dapat ya maksudnya teman-teman ya, yang dilakukan oleh Mas Krisna ini adalah marketing 2.0 ke atas ya. Gue selalu bilang pakai teorinya Philip Kotler ya. Marketing 1.0 fokus pada produk, marketing 2.0 fokus pada customer, pakai hitam siapa takut. Gue gak pernah baca buku loh. Itu ada di semua Gue situ. cuman ngelakuin apa yang gue alamin aja sih. Pokoknya intinya adalah 2.3.4, 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. Intinya adalah kenapa Profesor Philip ngerangkumnya, yang penting semakin tinggi angkanya semakin dekat sama konsumen. Karena kan dari produk, dari produsen ke konsumen, end user kan. Oh. Nah 1, 2, 3, 4 makin potongannya dekat makin tuh. iya. Ya kan makin dekat sama konsumen kan. Iya, iya. Jadi dia rangkum adalah semakin tinggi angkanya adalah semakin gampang produk lu itu nyampe ke tangannya konsumen. Iya. Kalau level 1 ya berarti kan dari lu untuk lu juga. Ya ngapain? Subjektif banget. Ya kan bikin produk, kopi gue enak, kopi susu gue rasanya gurih, rasanya enak. Begitu lo terlalu banyak ngomongin produknya, jangan-jangan orang nggak suka yang manis. Rasanya vanilla. Emang udah pasti suka vanilla semua? Gue bikin diversifikasi brand. Oke. Jadi Kopinako itu di dalamnya ada beberapa brand tipe brand lah. Oke. Jadi yang paling pertama kan yang lo tahu lah Kopinako reguler lah. Ya tahu. Terus Gue minum juga. kita buka yang paling pertama lagi dulu Kopinako Rumah Sangrai. Itu produk lebih fokus ke produksi, ke hulu ke hilir. Jadi roastery-nya ada di situ. Dekorasinya itu ada tanaman kopi banyak. Terus kemudian dari hulu ke hilirnya itu tanaman kopinya, di tengah-tengahnya ada roastery, terakhirnya di hilirnya ada coffee shop-nya. Oke. Itu konsepnya. Tapi waktu di Rumah Sangrai, gue berkutat bukan dengan espresso, produknya kan bosen espresso base. Nah itu kita ngembangin cold brew. Cold brew di situ. Nah di Bogor tuh belum banyak, dan gue edukasi market di Bogor tuh sulitnya minta ampun. Cold brew apaan sih? Akhirnya nama menunya tuh gue ganti, nggak cold brew. Gue sebutnya kopi. Terus kopi Baru keterangannya cold brew. Tapi kalau gue jadi Oh. nama cold brew itu sulit Susah laku. ya? Atau kopi cold brew, aneh banget ya. Nah jadinya gue sebutnya namanya kayak misalnya gue cold brew melon, cold brew buah, cold brew macam-macam deh ya. Dari biasa kan buah kan. Gue sekarang ganti namanya jadi kopi buah, kopi melon, baru itu laku. Pas dicip, oh cold brew tuh begini ya. Oh lebih ringan ya. Padahal kafeinnya lebih banyak. Kan direndamnya lebih banyak, lebih lama. 24 jam gitu. Oh iya direndemin ya. Apa dimarinasinya istilahnya? Betul. Espresso mah kafeinnya sedikit sebenarnya. Karena dia kan dibuatnya tapi secara rasa tapi lebih kesannya lembut ya. terilusinya wah ekstrak kopi banget nih. Iya lebih. Tapi sebenarnya kafeinnya sedikit. Lo kalau mau banyak sebenarnya yang diekstrak lebih lama itu kafeinnya lebih tinggi. Nah agak teknis ya berarti ya. Betul. Gua kalau pengen yang rendah kalori, better americano. Iya Kalori kalori. ya cuma Nggak kopi ini hitam kebutuhan untuk spesifikasi orang-orang yang ngejaga badan ya. Iya. Kopi hitam aja tanpa gula. Iya. Tapi ada yang bilang katanya americano lebih tinggi kalorinya. Dibanding cold brew. Ini kita ngomong tinggi kalori itu cuma 1 kalori 2 kalori ya anyway ya. Kalori mah nggak terlalu. Dua-duanya aman-aman aja ya. Aman ya. Itu cuma aman-aman ya. Iya gue 2 itu doang kopi soalnya. diekstrak doang. Iya karena gue lagi ngindar ke kental manis sama ke gula. Gue lagi ngindarin itu. Nah artinya sebenarnya kopi itu ada gulanya juga. cuma makan lebih rendah dong dibanding ini. Oh iya Kita ngomong gula ya. Kita ngomong gula ya. Ada. Bukan soal bagus enaknya enggak. Gue bahas gulanya. Iya. Oke, berarti Gula buatannya kan. Gula buatan. Enggak. Jadi aman lah. Americano aman, cold brew aman, V60 yang kalau yang manual brew juga aman. Meskipun agak fruity kayak orange gitu, tetap aja. Nggak masalah. Kan tetap aja buah gitu. Nggak masalah. Itu kan flavor. Oke. Flavornya dia dibikin pas saat diproses, pas saat dicuci, pas saat direndam, dikasih bakteri. Oke. Nah, gue pernah ya ini oknum lah gue nggak bilang ini sebuah brand, tapi ngiriminnya gue pesennya americano, tapi dia lagi coba untuk ya kalau bahasa positifnya mah oknum lupa
Tapi kalau bahasa negatifnya, masalahnya 2 kali 3 kali gue disodok gitu mulu, kayak dalam hati gue kayak kesannya ke satu kedua oke lah, pas ketiga kalinya lu pengen banget kenalin produk baru lu sih gitu kan. Apaan emang? Nggak usah Bukan, sebutin. maksudnya, Oh, produknya. dikasih gula Americano gitu. ada enggak sih? Kayak ada coklat bukan coklat ya, apa dari Brazil gitu lah. Oh, dicampur berarti. Ya pokoknya gue nggak pengen yang gue pengenin gitu. Americanonya ada Tapi Americano ya. coklat Brazil, apa sih ada Brazilnya gitu? Brazil ada cocoa juga, sama. Hah? Cuma mungkin di mix kali ya sama coklat. Cuma kayak rasanya Cuman ya, enggak, gue jadi sugesti. Americano ini kalau lu pencinta Americano, ya Iya, mau iya. sebut long black atau Americano, itu kan Iya, gue ayam sama cinta telur semua lah duluan tuh. di itu ya, tahu. Intinya black coffee lah. Black coffee. Kalau kita black coffee yang espresso, itu kalau lu cinta banget, kayak gua nih, gue pencinta black coffee. Yang pahit banget. Enggak, Bukan. enggak, gue suka yang Arabica, full Arabica. Hmm. Jadi ada grade-grade flavornya. Kalau lu ketemu mesin yang bagus, beansnya juga bagus, rasanya buah-buahan mantep banget. Iya, tuh. iya, nggak cuma modal pahit Fruity. doang kan. Betul. Iya, gue pernah dapetnya kayak begitu tuh. Justru malah gue kebalikannya, maaf ya. Ini versi gue ya. Suka yang Robusta. Bukan. Setiap ke hotel yang agak niat, hotel-hotel yang apa segala macam itu, tuh gue kagak demen banget dah. Karena mesin kopinya jelek. Kalau Iya mesin lagi. kopinya pun bagus, baristanya kagak tahu cara ngekstrak yang benar. Iya lagi. Belum tentu juga mesin kopinya bersih, masih ada ampas-ampas yang bikin pahit. Wah ini ilmu nih. Jadi kalau gue ke coffee shop nih ya, ke mall atau kemana yang nggak ada kopi nako nih ya, gue pasti ngeliat mesin kopinya dulu. Karena mesin kopi nggak bohong bro, ada duit, ada rasa. Ya kalau dia nggak bisa ngoperate, Minimal settingannya ada potensi lah. Sekarang kayak lu naik Starlet sama naik Mercy, iya kan beda. kalau lu mau Iya, ngejar 160 km per jam kan Starlet kan sulit. Iya, Minimal iya. kalau ke Mercy nggak tahu cara bawanya, tapi kan punya potensi Iya, betul. buat ngebuat, bener nggak? Iya. Buat lebih cepet kan Iya, gitu. iya. Jadi seenggaknya gue coffee shop yang gue nggak tahu brandnya, gue ngeliat mesinnya dulu. Iya. Kalau mesinnya punya potensi, ya tinggal masuk, tinggal diicip. Oh enak. Oh bikin agak ngebuah gitu, ini gue jadi belajar nih. Berarti ada tekniknya sendiri atau dari biji kopi, dari beansnya? Jadi gini, beans itu banyak perjalanannya. Mulai dari hulu ke hilir yang tadi gue bilang. Dipetiknya harus benar, direndam, dicuci, diproses harus benar, di roastingnya harus benar. Ketika nyampe dalam bentuk packaging, itu udah roasted bean kan. Iya. Kalau lu nguliknya nggak benar, kalibrasinya nggak benar, lu nggak bisa ngeluarin potensi rasa yang mestinya udah disiapin banyak orang tuh. Oke. Gitu. Jadi lu ngebrew sama gua ngebrew dengan settingan mesin yang sama, misal anggaplah manual, belum tentu sama. Oke. Dipakai manual bro, lu goyang kiri goyang kanan, ekstraksinya beda, agitasinya beda, itu udah rasanya udah beda lagi. Jadi sebenarnya kopi itu sulit, jangan sampai dianggap remeh, karena yang terlibat tuh banyaknya minta ampun. Dari petani, dari cara metik aja, kalau lu salah metik itu rasanya udah berantakan. Meskipun alatnya paling terbaik, Iya. baristanya paling jago, Dibikin sama juara dunia roastery nih. tapi metiknya salah. Enggak, dia udah di roasting nih, misalnya. Udah di roasting sama juara dunia World Roastery Champion nih. Tapi kalau lu nguliknya kopinya nggak bener, pasti mesin ekstraksinya nggak bener, rasanya berantakan. Gila ya kopi. Ya kan nanti ada pre-infuse, pre-wet, terus lu pas turun juga barnya harus berapa, itu kan ngaruh banget. Lu barnya harus tetap di 9 bar, apa turun apa naik gitu. Udah gue nggak tahu lagi itu maksudnya apa ya. Ya maksudnya lebih Gua teknis lah. konsumtif doang Tapi sih. intinya kopi itu menarik banget, Der. Menarik banget. Karena dengan settingan biji kopi yang sama, mesin yang sama nih, cuman salah dikit aja tuh udah bisa beda rasanya. Berarti Jadi menarik nggak perlu lah ya ngejual-jual juara barista di mana gitu ya. Penting kalau dia itu yang bikin penting. mah. Makanya kemarin Michael Jackson ada acara tuh, gue datengin, gue pengen tahu Itu penting. standarnya juara dunia kayak gimana sih. Taunya? Enak banget. Enggak, lu ada kamera Dia nggak aja. bohong. Enggak Bener. serius. Bener, enak banget. Yang dipikirin, dia memang jual story. Pinternya dia ngejual story-nya itu. Si susu DOA-nya itu dairy, oat sama arumi cashew-nya itu dijual story. Cara bikinnya bagaimana, dia dapetinnya bagaimana. Terus diolahnya, difilternya, jadi akhirnya sampai hasil akhir. Itu kan teknis banget ya. Tapi kan secara cerita itu kan menarik banget. Tapi kan intinya kalau lu gak dengerin cerita dia, lu cuma ngicip rasa. Persepsi lu beda. Beda. Bener kan? Kan yang dimainin, yang tadi gue bilang, lu Iya. jualan produk. Iya betul, jualannya tadi Jualannya cerita, story. story. Tapi bener dengan si produk yang udah enak,
lu bumbuin story lagi, Dia akan ngikut. wah rasanya lebih luar Iya. biasa men. Itu dia tuh. Belum ada experience nanti dia ada aroma terapinya, lu dikasih lagu, wah itu dahsyat banget. Jadi komplit banget. Oke, jadi story-nya tuh lewat video orang Enggak, itu. dia presentasi. Oh. Diceritain bahan yang dipakai, coklatnya dapat dari mana, ini kayu yang dipakai dapat dari mana, susunya, cara bikin susu ini sampai jadi ini itu gimana tuh, dijelasin sama dia presentasi. Akhirnya namanya begini, karena dia namanya DOA, jadi doa. Wes. Kita ngebayangin, tutup mata lu bayangin lo ada di tempat yang lu suka, lu happy, perasaan lu gimana, dikasih aromaterapi, kita merem, ada yang mau kita achieve, ketika ngicip, langsung anjir. Gila, itu yang mahal tuh. Itu makanya experience Iya bukan dong. cuma sekedar mata-mata produknya. Orang yang bikin anak buahnya semua, kan dia kan tinggal presentasi, Iya, bener nggak? iya Tinggal juga ya. tuang-tuang. Iya, Kan yang iya. nyiapin semua prepare Iya. anak buah, bener nggak? Ayo dong UMKM naik dong. Nah, itu, Nih, gue makanya- pengen datangin orang-orang hebat. Ayo dong, jangan jual produk melulu-melulu nih. Kalau gua datang beli paketnya dia, Michael Jackson, gua ekspektasi gue bukan Michael Jackson yang nyiapin bikin semua, Iya betul. bener nggak? Iya iya. Gue pengen experience hadirnya sosoknya seorang juara dunia tuh kayak gimana yang dari Indonesia. Belum pernah loh juara dunia dari Indonesia tuh belum, baru dia doang. Tapi dia ada di depan mata gue men, dan dia ngomong presentasi sama gue. Gue pengen tahu visual dia gimana, dan rambut dia masih sama nggak sih kayak di Instagram. Terus yang gue rasain apa nih ketika dia ngomong, suara dia volumenya kayak gimana. Itu kan semua pengen gue rasain. Itu paket komplit yang gue beli gitu. Bukan tiba-tiba Mas Dery yang nyeduhin, ngaduk semua sampai serving sampai cuci piringnya semua dia, kagak gitu. Iya. Bukan produk gitu, experience gitu. Nih. Itu yang dijual. Kayak. Mas Krisna memang. Coba dong kita lihat dong kopi Nako nih. Jadi Nah, secara ini sekarang kita mulai belakangan lihat nih. mana aja nih. Tadi gue lanjutin tuh dari ini collab ya? ya Sama Michael dari Jackson ya? dari si brand itu tuh yang tadi gue punya kopi Nako reguler, kemudian ada kopi Nako Rumah Sangrai. Oke. Terus gue punya kopi Nako Sobat yang harganya lebih murah, dengan harga 15.000 lu bisa enjoy. Secara konsep bangunan, lahan semua hampir sama, cuman dia produk-produknya aja konsepnya beda. Style produknya juga yang lebih manis. Jadi kayak model Alpha lebih Express instan. gitu, Alpha Midi gitu-gitu. Nanti Nanti kita ngomong menu apa ngomong brand IP Brand. baru nih? Bukan. Intellectual property brand baru? kopi Nakonya. Brand kok. Jadi kopi Nako tuh kalau lu ke Senayan Park, itu namanya kopi Nako Daur Baur. Jadi beda Iya, brand. nah itu tematik gitu ya? Betul, tematis. Disesuaikan sama Secara konsumen market beda, secara konsep minuman juga kita bikinnya beda. Kalau kopi Nako Daur Baur tuh gue arah marketnya yang lebih dewasa, yang less sweet, terus lebih ke plant base. Jadi lebih mainin sesuai konsepnya, kolaborasinya itu daur dan baur. Oke, coba ulang. Sorry. Yang pertama? Kopi Nako reguler, ya ada Iya. kopi Nako Rumah Sangrai yang fokus ke hulu ke hilir. Kemudian ada kopi Nako Sobat yang murah. Kopi Sobat namanya, murah namanya. Terus ada lagi kopi Nako Daur Baur yang paling terbaru nih. Kita fokus ke recycle, ke mendaur sampah plastik kita. Kita tanggung jawab sama sampah kita sendiri, Der. Meja bar yang kita pakai itu semua dari plastik kita, sampah. Bukan sampah orang lain ya, sampah kita. Yang kita kumpulin di tong sampah, kita cuci, kita cacah lagi, baru kita press, itu jadi meja, jadi tempat duduk. Itu semua nanti kalau lihat yang di Senayan Park sama yang terbaru di Bogor nanti tanggal 5 baru buka tuh. Itu semua full dari sampah plastik kita. Sampai bangunan atap kita bikin yang di Bali itu dari 400 kilo sampah plastik kita. Kap plastik. Tanggung jawab Kap plastik. dan mendaur ulang ya. Betul. Jadi nggak Sampai menambah-nambah limbah kita ya. bikin micro factory sendiri sekarang. Kita dulunya masih ngesup ke orang, ke vendor di Surabaya, tapi udah nggak sanggup mereka, dan secara kreativitas custom juga dia nggak mau ngikutin yang kita mau. Jadi kita bikin micro factory sendiri yang bisa kita develop. Kita mau bikin apa terserah kita. Dan itu baru launching Juli kemarin. Dari sampah kita diolah untuk kopi Nako kita lagi. Oke. Jadi kita kerjanya ada divisi baru nih, ngumpulin sampah. Pengepul gitu ya. Betul, semacam pengepul tapi pakai seragam sendiri. Nanti kalau dilihat sama customer tuh kan geli ya misahin sampah. Kita bikin experience si customer sendiri, nanti ada tempat washer rinsernya sendiri. Kayak lu minum nongkrong kopi Nako nih. Nanti di sosialisasi sama anak servis, anak waiternya.
Kak, kalau mau kontribusi sama gerakan kita bisa bantu bersihin sampah, nanti kita kumpulin sendiri. Dikumpulin lagi nanti. Nah, itu nanti kita pick up, kita jadiin, diolah lagi di pabrik, jadiin furniture kita. Gitu. Oke. Keren man, lu mesti mampir yang di Bogor. Gila, Itu keren banget tuh. Kapan kita ada agenda ke Bogor, Dim? Gue kadang suka ada kesana ke Bogor apa segala macamnya. Bogor ntar gua ajak lu deh. Iya boleh. Ya pasti ada aja lah, kayak mungkin kadang ada seminar UMKM apa segala macamnya. Kadang gue juga diundang sama komunitas-komunitas gitu lah. Kalau kayak lu ke Kebon Jati, ya lu experience nongkrong lah, nyaman, Iya, makanan Sunda, ngopi. Tapi kalau lu kena kopi nako daur-baur yang experience yang baru nih, namanya DBX. Di mana sih? Gue Di belum rumah pernah lagi. di sebelah-sebelahan sama rumah Sangrai. Nggak di Jakarta, Bogor. Bogor, Bina Marga, di sebelah tol. Lu keluar tol tuh langsung ketemu. Coba Dim, ya sambil cari ya. Kopi daur-baur experience aja coba. Daur-baur experience. Coba kopi nako gitu. Coba. Jadi ini gerakan baru kita nih. Kita mulai serius. Kita satu-satunya coffee shop yang bener-bener bukan gimmick. Bener-bener kita serius semua di sampah. Sampah plastik kita ya, bukan sampah plastik orang. Ya, Sementara kita masih fokus di sampah plastik kita. Nanti kalau memang ternyata secara demand udah nggak cukup untuk semua kopi nako kan soalnya. Lah itu aja udah 400 kilo aja udah kontribusinya. Lu kira gampang ngumpulin Iyalah. 400 kilo? Iya, satu Susah. Itu baru cuma dapat satu slab gini doang nih. Iya. Atap. Dan yang kedua, 400 kilo itu kan limbah banget. Justru dia tanggung jawab sama dia sendiri itu. Iya. Itu banyak loh itu. Susah ngumpulin 400 kilo susah. Itu berarti ngumpulinnya gimana dari sampah? Jadi dari semua outlet kita kumpulin sampahnya. Berarti Semua nggak outlet diambil. harus ngumpulin, nanti kita pick up. Iya, berarti Bawa bukan ke yang Bogor. dibawa ke apa Bantar Gebang apa segala Oh macam. enggak boleh. Tapi kan kita nggak bisa mencegah. Kan misalnya kita keluar 1000 cup nih dari satu outlet satu hari, kan nggak mungkin 1000-nya jadi sampah kita. Kadang-kadang mereka bawa pulang Yang dibawa ya. atau dibuangnya di tempat lain. Tapi yang dibuang di tempat kita ya itulah yang bisa kita ambil. Oke. Mana coba? Nah ini markas Avenger baru nih. Ya Allah, keren banget, Masya Allah. Ini sebelah-sebelahan sama rumah Sangrai. Ini bekas apaan? Emang dibuat? Emang dibuat, tadinya kebun singkong. Kok lucu banget sih? Nah itu tadi atap yang segitiga itu kiri kanan itu dari 400 kilo tuh. 3.0 apa? Outlet ketiga, Oh, oke. daur-baurnya. Ini yang outlet ke-50. Jadi konsepnya buat ngebaur aja ya? Jadi baurnya ini adalah kita kolaborasi sama seniman, artis, Enggak, bukan maksudnya komunitas. kayak ngariung gitu duduk Iya, gitu. memang konsepnya aku kan begitu. Iya, Kayak bikin panggung gitu, selalu Iya, bikin iya. tribun, plaza, itu kan selalu begitu kita. seru banget. Emang tempat berkumpul kan. Oke, di Bogor ya. Nah itu di belakangnya, di sana ada pabriknya, sebelah kiri rumah Sangrai, di dalam di bawahnya itu nanti yang experience-nya untuk workshop, untuk segala macam DJ, booth DJ semua nanti dari bahan daur-baur kita semua. Keren semua. Oke. Asli keren. Keren. Ini menurut gue sih coffee shop pertama ya yang benar-benar serius di sampah sendiri lah. Di sampah, Dan iya, diolah nggak lagi, ada. dipakai sendiri lagi. Gitu. Iya. Belum ada. Iya, nggak ada. Biasanya ada tapi pakai sampah orang. Karena kan yang Biar kelihatan dia ada gerakan. yang ya, ngedaur, ya biar kita ada gerakannya. Tapi yang ngedaur baur plastik kan banyak banget nih, yang di Bali, Surabaya itu banyak banget. Nah mereka kan juga nyalurin kan, kayak lu sampah botol Aqua, Ades kayak gitu kan mereka semua kan Iya. ngolah juga kan. Nah itu biasanya dipakai jadi furniture. Nah Iya. mereka kan pakai begitu. Nah kalau kita bener-bener dari kita untuk kita semuanya. Oke. Ini Jadi mudah-mudahan sustainability-nya sirkularnya semua. Nah konsep menunya gue samain. Kayak contoh nih, gue bikin kopi jeruk daur baur, kopi susu daur baur, sama teh jeruk daur baur. Itu signature kita nanti. Kopinya dari cold brew, jeruknya kita pakai utuh sampai kulit-kulitnya itu kita pakai. Oh, nggak pahit ya? Justru gue nyari pahitnya. Nah, aromatiknya dari kulitnya kita peres di cup plastiknya di luar. Oh. Jadi kan kalau lu biasanya datang ke bar-bar gitu kan, experience aroma itu Pinggir hanya gelas. bisa di pinggir sama di gelas kaca biasanya kan. Iya. Kalau gelas take away kan nggak mungkin dong. Iya. Nah, karena konsepnya Nako itu take away, nah itu gue experience-nya nanti di luar. Di bagian hidung pas ini tuh nanti gue disemprotin itu. Kulit jeruknya, aromatiknya. Oke. Nah, terus biji kopi itu ada buah kopi, namanya kaskara. Kita sebutnya kaskara, buah kopi. Itu kalau dikeringin, itu biasanya jadi sampah. Nah, kita pakai juga untuk jadi teh jeruk daur baurnya. Tehnya itu dari kaskara. Dari buah dapet kopi. ya? Jadi sirkularnya, zero waste-nya itu benar-benar kita terapin ke menu semuanya. Kopi susu daur baur. Ada lagi, kalau ini kan kopi, susu,
susunya susu dairy, susu hewan, Iya. pakai gula aren. Hmm. Kalau kita susunya pakai plant based. Jadi kita nyampurin almond sama oat half and half. Sebelum Michael Jackson nyampur-nyampur susu tuh, kita duluan nyampur susu. Wah, oke. Jadi apa namanya, kita kolaborasi sama satu vendor susu dari Australia. Almond sama oat itu enak banget. Biasanya orang kalau minum oat tuh oat doang gitu. Iya, Ya. iya. Almond ya almond doang. Kalau ini kita campur. Gitu. Sampai prinsipal Australia sampai bingung. Ini produk kita, susu kita gitu. Kita kasih kopi sama gula aren, enak minta ampun. Gile. Plant based. Itu baru udah jalan. Kalau kopi susu baru udah lama. Nggak, Cuman yang tadi yang yang kopi barusan. jeruk sama teh Yang jeruk campuran. baru muncul nanti di tanggal 5. tanggal 5 tuh ya, half and Mas half buka. itu. Oh, half and half udah lama. Di Udah lama Senayan ya? juga ada. Di semua kopi nako sekarang udah ada. Nama menunya? Kopi susu udah baru. Oh, oke. Yang itu yang pakai oat sama ini Betul, ya. Gue plant pengen based. nyobain dah. Itu enak banget. Itu. Daur-baur. Oke. Ceritanya mestinya lebih sehat, plant based. Ya. Ya, tapi masalah sehat beneran apa enggak gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa klaim itu lebih sehat. Cuman intinya arahnya ke situ, substitusi dari dairy, dari hewan, Ya. dari susu hewani. Gitu kan, banyak yang nggak cocok sama hewan kan. Ya, dairy milk Makanya lah. plant based. Iya, iya. Nah itu dicampur oat sama latte, oat sama almond belum pernah ada. Gitu. Kayak ini baru serius banget sama sampah juga lagi. Soalnya ada juga yang narasinya tuh peduli sama lingkungan, green kopi juga. Gitu. Gue nggak mau terjebak dengan ke arah sono gue apa Enggak, lingkungan ya. Bukan, Tapi- enggak, maksud gue kan Oh. ada juga yang peduli sama lingkungan, tapi mungkin gue yang salah, mungkin gue kurang main, tapi gue nggak ngeliat gerakannya gitu. Oh, betul. Iya kan, mungkin ada aja. Kalau kita serius itu menu tuh bener-bener gue pikirin harus sesuai dong. Masa lu bangunannya udah sesuai sirkular, sustainability ya kan, daur baurnya. Cuman menunya biasa aja, kopi susu lagi. Iya. Tapi gue pengen sesuatu yang beda. Jadi semua sampah zero waste gue pakai tuh, bahan-bahannya nggak dibuang. Lu bisa kolaborasi sama Pandawara harusnya ya? Pandawara bersihin sungai kan? Kan sampah, plastik banyak di situ. Kan Ya kan? gue nggak pakai sampah orang, gue pakai sampah gue. Iya, mungkin nantinya siapa tahu ke depannya Kayak- narasinya. Omset gue tinggi, sampah gue pasti nanti orang kan pasti komentar lagi dong. Sampah lu kemanain? Ya kan? Ada orang gitu kan? Iya. Sempet dulu kalau nggak salah sempet ada yang bikin di IG tuh kopi susu yang sudah IPO atau menuju IPO gitu. Kan komentarnya gila tuh. Wah, sehari terjual berapa juta? Itu sampahnya pada kemana? Kan komennya begitu. Iya iyalah. Nah, sekarang gue tanggung jawab sama sampah gue. Omset gue tinggi, gue laku ratusan ribu, per minggu ratusan ribu, Belasan ton kopi. iya jutaan cup sebulan. Oh. Itu kemana sampahnya? Nah inilah. Oh, keren. Jadi meja bar, jadi kursi yang lu dudukin, jadi meja yang lu pakai buat makan. Jadi tray buat serving minuman. Ininya. Iya. Semua. Ih, mantap. Keren. Kita tunggu gebrakan-gebrakan baru lagi di Kopi Nako. Ada yang mau tambahin buat teman-teman semua. Ya salah satunya itulah, bukan cuman Nanti kita main. Kita tuh ada event ya. Kita tuh kadang buat event. Kita butuh tempat untuk sharing-sharing. boleh. Pelaku-pelaku usaha UMKM itu banyak yang Bisa ikutan tuh. diatur. Kopdar mereka datang ya istilahnya. Kebon Jati 5.000 meter, lo tinggal pilih mau spot yang mana. Wah, Bogor Bisa dong, cakep nih. outdoor lagi lihat gunung. Iya. Pada mau nggak teman-teman? Coba komen mau ya di bawah ya. Ya. Kalau lo mau nanti gue coba inisiasikan ya. Kita Kopdar UMKM Kota Bogor. Gitu. Bogor kita sih sebenarnya mainkan. udah beberapa yang main kan, kayak Samsara tuh sering banget mengundang gerakan-gerakan gitu. Terus komunitas kopi Bogor, terus Pak Deddy ini yang bakal naik jadi wali kota juga lagi ngerangkul komunitas-komunitas kan, salah satu kopi Bogor itu banyak bikin acara-acara UMKM tuh Iya, banyak banget. makanya. Oh, lu condong ke Kang Deddy ya? Enggak, kebetulan beberapa kali acara sama dia, sama teman-teman juga. Jadi berarti support bukannya gue mendukung, gue nggak main ke politik kan. Nggak main ke politik ya. Betul. Intinya tapi kan salah satu yang kerjanya udah jelas lah, kemarin kan jadi wakil. Kalau yang lain kan sekarang masih baru-baru, belum tahu kan. Belum tahu ya. Beli kucing lain warung. Iya. Cari aman sekali Anda ya. Bukannya gue nge-endorse ya, tapi ngasih tahu aja. Iya. Oh,
ngasih tahu aja ya. Kalau jadi jangan lupa gitu ya. Kalau jadi jangan lupa. Enak lo ntar kalau jadi udah di endorse, udah jadi. Activity-nya tempat lo semua ntar nih APBD. Thank you Mas Krisna. Nanti gue main-main lah. Lo terdekat ada di mana nanti? Muter lah gue di mana-mana Muter aja. ya. Nanti kita kontak-kontak ya. Bisa. Gue kadang juga lagi survei-survei tempat juga buat. Tadi bener salah satunya kita punya satu IP tentang kopdar, sharing-sharing. Tadi pesan-pesan terakhir belum? Oh iya Potong. belum ya. Apa coba? Ya kan tadi intinya jangan fokus Lu ke Kang produk. Deddy sih tadi fokusnya. Jangan fokus ke produk. Iya. Harus selalu inovasi. Iya. Inovasi dalam bentuk apapun lah. Mau itu konsep, mau itu produk yang bikin menu-menu baru, bentuk fungsi baru, bukan rasa baru, tapi kan kayak tadi gue bikin kemasan 130, bikin 1 liter sesuai dengan kebutuhan. Apapun inovasinya lah. Jangan berhenti mengayuh. Jangan kayak sepeda, kalau lu berhenti ngayuh udah pasti jatuh. Ya kan? Berhenti mengayuh itu bukan artinya lu harus ngembangin usaha buka outlet terus, tapi berpikir inovasi, maju terus. Jangan mau stuck di satu titik, jangan pernah mau puas dengan keberhasilan lu sekarang. Karena keberhasilan lu sekarang belum tentu keberhasilan untuk semua orang. Jadi yang lu pikirin juga bukan cuma pribadi, tapi orang-orang karyawan lu yang udah bekerja keras untuk lu, itu juga harus diangkat derajatnya, harus diangkat rezekinya. Jangan sampai itu lupa. Gitu. Jadi banyak orang yang harus lu pikirin. Lu sukses sampai hari ini bukan karena semata-mata usaha lu sendiri. Orang tua, tetangga lu mungkin, teman-teman lu, sepupu lu, itu semua pasti ikut andil dalam hidup lu. Nah, jangan sampai lupa orang-orang itu. Jangan sampai lupa berbagi. Apa yang sudah lu dapet, lu harus kasih. Gue dapet ilmu kayak begini, mungkin dapetnya bertahun-tahun karena belajarnya mahal, belajarnya jatuh bangun, gagal. Tapi gue ngasih ilmu ke orang-orang, sharing, gue juga dengan bahagianya kalau bisa ngeliat orang maju dari inspirasi yang gue kasih. Pokoknya jangan lupa berbagi, jangan lupa mau terus maju, jangan terlalu gampang berpuas diri. Itu aja. Mas Krisna Kopinako, mantap. Siap. Kita ketemu nanti di sana. Nanti di podcast gue, Mas, ini ya, bagi solusi datang ya. Udah mau langsung dibikin ya, langsung dibikin, langsung. Seru juga podcast ini kayaknya. Kita kasih solusi.